Jika kita bisa menghasilkan 10.000 meter kubik pada tahun ke-25, maka pada tahun ke-26 dan ke-27 kita bisa beralih ke 25.000 meter kubik, mengembangkan teknologi baru tetapi dengan pengalaman lama. Di sini kamu bisa menjelaskan muatan berguna yang ada. Jelas di sini menara seluler memastikan komunikasi. Hubungan antara beban dan volume peralatan bersifat nonlinear yang sangat erat dan kompleks. Kita berbicara tentang ketinggian di mana kita harus terbang, serta dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam proses tersebut. Kami melihat ketinggian target 18 km, namun ada tugas yang mengharuskan turun lebih rendah, tetapi tidak di bawah 15 km, karena ada pesawat terbang. Ada tugas yang mengharuskan naik lebih tinggi. Ini sudah 25, tak 30 km, 30 km, dan bahkan 40 km. Tentu saja untuk meluncurkan 5 kg sejauh 40 km, Anda membutuhkan volume yang jauh lebih besar daripada untuk 15 km yang sama. Artinya, ini adalah penipisan atmosfer. Dengan demikian, cangkang itu sepertinya pasti sudah meledak sejak lama pada ketinggian 40 km. Volumenya tidak akan cukup bagi helium untuk mengembang. Sedangkan untuk muatan perangkat di atas 10.000 meter kubik, bisa berupa stasiun relay seperti stasiun relay komunikasi atau stasiun relay data, bisa juga berupa peralatan ilmiah seperti teleskop, sensor cuaca, atau alat pengukur radiasi. Peralatan ini sangat diperlukan untuk menjamin durasi penerbangan. Jika kita berbicara tentang beberapa bulan dan daya yang besar, maka di sini juga penting untuk memastikan pasokan energi yang sama. Ini adalah banyak panel surya, ini adalah banyak hidrogen cair misalnya. Anda dapat gunakan gas yang dibawanya. Ya, dan tentu saja kita bisa menyediakan satu daya, misalnya radar untuk survei es pada perangkat berkapasitas 10.000 meter kubik, dan daya yang jauh lebih besar bisa kita sediakan pada perangkat berkapasitas 25 atau 100.000 meter kubik. Ini adalah pertanyaan tentang resolusi, jarak deteksi, dan jarak komunikasi, yaitu kemampuan teknologi dari peralatan yang ada di sana. Ini soal jumlah pelanggan yang disediakan perangkat ini, karena menara dengan berat 60 kg, kalau ingatan saya benar, menyediakan beberapa lusin, mungkin 100 pelanggan. Jika kita ingin mencakup semua area yang sangat luas dan sangat beragam seluas puluhan ribu kilometer yang tersedia bagi kita di area tempat peralatan tersebut berada, jika kita naik ke ketinggian 20-25 km, kita bisa melihat jauh ratusan kilometer, jangkauan radio mencapai 500 km. Dan untuk memastikan pelanggan di area ini diperlukan daya yang sesuai. Jadi ini juga merupakan pertanyaan tentang ekonomi. Satu perangkat sudah dapat melayani jumlah pelanggan yang jauh lebih banyak. Kita perlu lebih sedikit perangkat, dan ini soal kemampuan teknologi. Saya agak terhenti sejenak karena sebenarnya ada minat yang sangat besar dan mendalam terhadap muatan-muatan ini. Berbagai orang, kelompok, dan organisasi datang berkomunikasi dan berdiskusi. Ini diperlukan oleh semua orang, yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan kita, dan kami yang mengerjakannya. Proyek Neptune sudah terlihat, mereka baru-baru ini meluncurkan kapsul uji dari kapal. Ya, tetapi selalu sangat menarik untuk melakukan peluncuran di laut, terutama sekali dari kapal. Itu adalah zona ekuatorial di mana mereka melakukannya. Saya sebenarnya belum memahami dengan jelas volume mereka, berat yang mereka angkat, dan apa yang mereka lakukan selanjutnya. Apakah dilepas dengan parasut dan dikembalikan? Dari segi nasib selubung yang lebih lanjut, ada berbagai kemungkinan. Biasanya ini diselesaikan dengan melepaskan selubung gas yang meledak pada ketinggian setelah melewati ketinggian operasi, dan kemudian jatuh seperti plastik, dia melambat. Ini adalah semacam parasut kelopak jatuh di suatu zona. Mereka tidak terlalu khawatir tentang itu. Tapi mereka berencana untuk membawa para turis. Tidak mungkin mereka akan melepaskan selubung dengan para turis di dalamnya. Kemungkinan besar mereka akan melepaskan gas. Benar ya, mereka bisa melepaskan gas atau menggunakan parasut seperti itu.
Setelah melepaskan selubung gas, parasut akan terbuka pada ketinggian tertentu. Saya hanya duduk dan berpikir, ya ada satu pertanyaan di sini. Siapa lagi yang mengerjakan ini? Saya hanya ingat Neptune yang serius mengerjakan proyek ini, tetapi mereka berencana untuk mengangkat para turis ke stratosfer. Jadi di stratosfer semua negara luncurkan balon cuaca, ribuan balon diluncurkan. Setiap hari ini adalah balon kecil. Ya, itu adalah selubung kecil terbuat dari lateks. Baru-baru ini ada keributan tentang perangkat Cina yang melayang lama di atas Amerika ketika mereka mencoba menjatuhkannya. Ada banyak pertanyaan tentang perangkat ini. Jika kita memperhatikan foto-fotonya, sayangnya kualitasnya tidak terlalu baik. Kita bisa melihat beberapa ketidakrataan pada selubungnya. Jika memang seperti yang terlihat di foto, kemungkinan besar perangkat ini tidak berada di ketinggian yang sangat tinggi, mungkin hanya sedikit lebih dari 10 km. Ya, itu bukan stratosfer yang tidak terjangkau di ketinggian 20-30 km. Ada banyak kebisingan tentang itu. Sebenarnya, pertanyaan tentang penerbangan perangkat semacam ini melintasi batas negara cukup menarik. Bagaimana cara melakukannya dengan tepat? Bagaimana cara tidak melanggar ruang udara dan benar-benar? Dan dari sudut pandang hukum, stratosfer adalah area abu-abu dalam hukum internasional secara hukum dan peraturan. Ada informasi bahwa bahkan dari pihak kita, tiap hari ada beberapa sound yang terbang. Anda bisa membukanya di peta. Buka flight radar, masukkan balon, dan Anda akan melihat beberapa perangkat. Atau ini adalah proyek Enir Luna yang berlanjut, jadi mereka belum mati, mereka masih meluncurkan, tetapi ini adalah tema penelitian. Biasanya mereka memiliki 4 perangkat yang terbang, terutama di sekitar negara bagian, tetapi beberapa terbang keluar dari negara bagian. Ada beberapa perangkat dari berbagai negara di Eropa. Sebagian dari program luar angkasa Eropa dilaksanakan berdasarkan peluncuran stratosfer. Di satu sisi, ini adalah penghematan, dan di sisi lain, ini adalah kebersihan ruang angkasa. Karena di sana juga sebenarnya tidak ada tempat yang tak terbatas. Banyak peluncuran seringkali dilakukan dengan stratosat, dan kenyataannya, Di negara kita, siapa yang merencanakan ini sudah mulai melakukannya jika dipikir-pikir. Saya tahu tentu saja sebuah perusahaan yang berencana untuk militer. nah, dari segi pendekatan terhadap stratosat dengan durasi penerbangan yang sangat panjang, saya pikir tim kami memimpin di semua posisi meskipun kami masih di awal perjalanan, tentu saja. Tapi ada juga berbagai kelompok pemuda yang sangat antusias dan bersemangat yang tertarik dengan stratosfer. Ini termasuk peluncuran lateks dan beberapa selubung gas kecil yang terbuat dari polietilin yang diproduksi sendiri. Kita juga melihat hal seperti ini. Ada banyak perusahaan yang sekarang, di tengah peristiwa yang sedang berlangsung, mulai terlibat dengan balon udara yang diimpor, termasuk juga yang dari pemerintah, yang sangat mengejutkan saya. Dan tema aerostatik, tema stratosfer sekarang semakin berkembang. Sudah ada setidaknya 4 perusahaan di Rusia yang mencoba untuk naik ke kendaraan lapis baja, mengibarkan bendera, dan mengatakan bahwa mereka adalah pusat penerbangan udara di negara kita, atau mungkin di seluruh bagian Eurasia. Ini luar biasa, karena hanya beberapa tahun yang lalu, topik ini sama sekali tidak menarik bagi siapapun. Tidak ada yang melihat prospek di dalamnya. Bagaimana dunia berubah? Bagaimana pendapat berubah? Ya, semuanya siklis. Ya, SPT mobil listrik 100 tahun lalu, mereka pertama, sekarang diingat, SPT dirigible tidak melupakan penerbangan udara. Ada beberapa pemicu yang tampaknya membangkitkan minat publik. Jadi dari sudut pandang perkembangan teknologi, pola perkembangan teknologi, tentu saja pencapaian baru di bidang teknologi lainnya, pendekatan baru terhadap jenis teknologi memberikan hasil yang baru, bahan yang lebih ringan, bahan yang lebih mampu menahan gas, teknologi pengelasan yang lebih baik, alat pengukur yang lebih baik untuk pengukuran, elektronik untuk telemetri, pengendalian, dan seterusnya. Ya, ini membuat kita lihat hal-hal lama dengan cara yang baru.
Pada tahun 30-an, tidak ada pembicaraan tentang komputer di ketinggian 20 km, tetapi sekarang kita bisa menyediakan daya komputasi yang baik. Tapi mereka bisa dengan tenang mengangkat 3 orang ke sana. Saya percaya bahwa ini seimbang. Dari sudut pandang teknologi, kita mengalami semacam terobosan. Tetapi dari sudut pandang organisasi, sepertinya para pemuda itu sedikit lebih berani. Sebenarnya itu adalah waktu para pahlawan. Orang pertama di luar angkasa, orang pertama di bulan, orang pertama di stratosfer, di Palung Mariana, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi ini seperti kamu tahu, dirigible Nobel dan ekspedisi Arktik Chkalov, penerbangan melintasi kutub utara, dan selalu ketika kamu terlibat dalam cerita ini selalu berkaitan dengan kehidupan orang-orang. Sebenarnya kehidupan orang-orang ini risiko kehilangan mereka selalu memobilisasi teknologi. Nah, sekarang mungkin ada waktu di mana kita berada di lingkungan yang lebih atau kurang aman. Dan perkembangan teknis ini mungkin bukan lagi soal bertahan hidup, tetapi soal keinginan seseorang ingin mengembangkan arah ini. Dia melakukannya bukan karena dia sangat membutuhkannya. Ya, tapi di sini juga ada komersialisasi, persaingan mulai muncul. Dan sejujurnya persaingan di bidang yang sangat terspesialisasi seperti teknologi balon stratosfer saat ini, jika memungkinkan, hanya bisa terjadi di Tiongkok dengan jumlah penduduk dan jumlah perusahaan yang sangat besar, dan di dalam negara dengan populasi sebanyak itu atau beberapa ratus juta. Ini selalu menjadi cerita yang tertutup. Ada beberapa pemain. Ini bukan persaingan dalam arti yang murni. Di sini tidak ada angka besar, tidak ada semacam unifikasi. Ini selalu sesuatu sangat individual. Dan di salah satu negara besar yang cukup ketika mereka berkunjung ke sini, negara Afrika Ekuatorial, kami mengatakan bahwa secara keseluruhan kami akan siap untuk meluncurkan sesuatu dari ekuator bahkan musim panas ini, dan mungkin bahkan dari kapal. Kami bilang mereka akan membantu. Jadi persaingan seperti apa dalam konteks ini? Semua rekan, sebenarnya hampir tidak ada orang sama sekali